Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan tentang konsep dasar dari sebuah artificial neural network, khususnya tentang bagaimana satu neuron dalam ANN bekerja. Ini adalah awal daripada pemahaman kita tentang ANN. Artificial neural network atau yang sering dikenal sebagai ANN adalah algoritma yang diprogram sehingga dia bisa belajar sendiri daripada contoh-contoh yang diberikan. Nah, ANN sendiri itu dikembangkan dengan meniru cara kerja daripada otak manusia. Jadi, basisnya adalah human nervous system atau sistem saraf manusia yang ada di otak. Nah, di sini adalah gambar daripada sistem neuron di otak manusia. Jadi satu neuron memiliki beberapa input, cukup banyak input. Jadi ini adalah inputnya semua. Dan setiap input ini yang disebut dendrit ini akan memberikan stimulasi ke selnya, ke neuronnya ini. Nah, setelah neuron ini diberi stimulasi sampai pada level tertentu, jadi level batas. Setelah melewati level batas tertentu, maka kita sebut bahwa neuron ini akan terstimulasi, sehingga dia akan menghasilkan output. Output ini akan menjadi input bagi neuron berikutnya lagi. Jadi sama akan menjadi input bagi neuron berikut. Demikian juga input-input ini akan datang dari neuron yang lain. Nah, pengaruh dari setiap input ini berbeda-beda. Ada input yang pengaruhnya cukup besar, ada yang pengaruhnya cukup kecil. Semua pengaruhnya akan dijumlahkan sampai mencapai batas tertentu yang biasanya disebut batas threshold. Itu yang akan membuat sehingga kita sebut bahwa neuron ini tereksitasi dan menghasilkan output. Ini juga sama dan seterusnya. Itu cara kerjanya. Jadi kalau kita gambar bentuk dalam artificial neural network, ini neuron yang satu, dia memiliki banyak input. Katakanlah di sini saya buat ada 5 buah input. Outputnya yang ini akan tersambung lagi ke neuron berikutnya. Neuron berikut ini ada banyak input lagi dan akan tersambung lagi. Di sini ada banyak lagi neuron. Kira-kira inilah struktur daripada artificial neural network yang mengikuti cara kerja daripada otak manusia. Nah, setiap input ini memiliki pengaruh yang berbeda. Jadi dari sini ada yang pengaruhnya cukup besar, ada yang pengaruhnya kecil dan sebagainya. Maka dalam algoritma artificial neural network kita ada faktor pengali di sini yang disebut weight atau di simbol W. Misalnya kalau W-nya 0, maka input di sini tidak akan pengaruh ke sini. Kalau W-nya 0,1, ini misalnya W-nya 0,9, ini W-nya 2, maka yang W makin besar, pengaruhnya makin akan makin besar, W yang makin kecil, pengaruhnya makin kecil. Demikian juga dari sini ke sini nanti akan ada weight lagi di sini, weight lagi di sini, weight di sini, weight di sini, weight di sini, dan seterusnya. Jadi ini caranya kita meniru neuron yang ada di dalam otak manusia. Nah, waktu semua input masuk akan dijumlahkan di sini. Jadi ini akan ada proses penjumlahan. Setelah dijumlahkan, belum tentu langsung ada output. Ada satu batasan tertentu. Misalnya batasannya katakanlah saya sebut 10. Maka ketika input ini belum mencapai angka 10, neuron ini tidak mengeluarkan output. Tapi jika melewati 10, maka neuron ini akan mengeluarkan output. Di sini yang disebut sebagai ada fungsi aktivasi. Demikian juga dengan neuron ini dan dengan neuron-neuron yang lain. Kira-kira itu cara kerjanya. Nah, mungkin Anda bertanya, kalau cuma begini, bagaimana bisa menjadi suatu algoritma yang pintar? Nah, saya ceritakan bahwa ini dari otak manusia. Ketika otak manusia pertama kali terbentuk, maka input-input ini, dendrit-dendrit ini memiliki faktor weight yang masih random. Maka ketika seorang anak lahir, ini semuanya masih random. Ketika dia melalui proses belajar, maka biokimia daripada dendrit ini akan berubah. Sama seperti dalam proses algoritma, maka weight ini akan berubah nilainya untuk menyocokkan dengan ilmu yang dia pelajari. Jadi weight ini akan mengadjust untuk makin lama makin pintar. Kira-kira itulah prosesnya. Jadi bagaimana proses weight ini diatur sehingga akhirnya dia jadi pintar. Saya akan menjelaskan dalam slide berikutnya bagaimana itu terjadi. Nah, kita lihat tadi saya jelaskan tentang satu neuron. Ada 3 input, ada output ke neuron lain. Di otak kita ada sangat banyak, ada miliaran, ada triliunan neuron yang ada. Sehingga artificial neural network yang kita buat dalam program kecerdasan buatan kita juga, kita memiliki sangat banyak neuron. Kita bisa ada
dalam bentuk lapis-lapis yang kita sebut layer, jadi layer 1, layer 2, layer 3, dan seterusnya. Tiap layer bisa, ini ada 4 neuron, bisa sampai 100, bisa sampai 1000, terserah dari kasus yang akan kita tugaskan untuk neural network ini kerjakan. Semakin besar neuron yang ada, maka tentunya juga akan memiliki kapasitas yang lebih banyak untuk belajar, sama seperti otak kita. Nah, jadi ini gambaran neuron yang tadi. Ada input 2, input 3, input 4, dan seterusnya. Tiap input dikali dengan weight, maka di sini saya jumlahkan input kali weight, tambah input kali weight, tambah input kali weight. Saya melakukan sigma dari semua input kali weight. Untuk sementara saya belum bicarakan yang ini. Anda tidak usah lihat yang ini. Sigma dari weight, jika sigma itu melewati satu nilai tertentu yang ditentukan oleh Fnet sini, maka akan jadi output yang keluar. Kita sebut dia tereksitasi atau ada output jika outputnya jadi 1. Jika tidak ada output atau tidak tereksitasi, kita sebut sebagai 0. Nah, sekarang Fnet ini bagaimana? Fnet ini saya kasih satu contoh, bentuknya seperti ini. Jadi jumlah semua ini kita sebut sebagai net. Ini net. Kemudian ini adalah Fnet. Jika net lebih kecil dari 0, maka outputnya akan 0. Jika net ini lebih besar dari 0, maka outputnya jadi 1. Jadi seluruh input X kali W, X kali W, X kali Y dijumlahkan. Kalau lebih besar dari 0, maka dia akan jadi tereksitasi atau 1. Kalau lebih kecil dari 0, maka dia tidak tereksitasi sehingga outputnya akan 0. Begitu. Jadi misalnya ini semua dijumlah, hasilnya min 3, berarti outputnya 0, karena lebih kecil dari 0. Kalau ini semua dijumlah, kemudian hasilnya 4, karena jumlahnya 4, dia ada di sini, maka outputnya 1. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya tidak mau thresholdnya di 0? Threshold itu adalah batas. Tadi saya bilang, kalau lebih kecil 0, hasilnya 0, lebih besar 0, hasilnya 1. Saya tidak ingin begitu. Saya ingin batasnya ada di misalnya 3. Jadi saya ingin kurva ini bentuknya seperti ini. Jadi ini 3. Ini net. Jadi kalau net lebih besar 3 baru outputnya 1. Kalau net lebih kecil 3, outputnya 0. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka disitulah saya akan menggunakan, disitulah saya, perlu B ini. Jadi saya berikan, kalau saya ingin batas thresholdnya di 3, saya buat B-nya min 3. Maka kalau inputnya sekarang 1, maka 1 min 3, 1, ini semua jumlah ini semua 1, tapi karena ada min 3, maka dia masih outputnya 0. Begitu ya, jadi ini min 3 karena saya mau batasnya di 3. Berapapun hasil di sini, saya masih kurangi 3. Sehingga dia baru bisa menghasilkan output 1 jika lebih besar dari 3. Misalnya jumlah ini semua 4. 4 min 3, 1. Nah, fungsi ini tetap yang ini ya. Jadi tereksitasi. Jadi fungsi daripada bias adalah untuk menggeser thresholdnya. Kalau biasnya di sini 0, maka thresholdnya di 0. Kalau saya ingin biasnya di 3, maka saya buat thresholdnya di 3, saya buat biasnya min 3. Kalau saya ingin thresholdnya ada di 10, maka di sini saya harus isi min 10. Sebaliknya kalau saya misalnya ingin thresholdnya itu ada di min 5, maka di sini saya buat 5. Jadi itulah fungsi bias. Intinya adalah jumlah input dikali weight, input kali weight, input kali weight, kemudian semua itu masuk ke fungsi aktivasi. Cuma fungsi aktivasinya kita bisa geser-geser thresholdnya tergantung daripada bias yang ada. Jadi sekali lagi, satu neuron dari artificial neural network itu isinya adalah input, weight, input, weight, input, weight, input, weight, yang dijumlahkan di sini, diakumulasi, kemudian ada fungsi aktivasi, dan ada biasnya. Oke, tadi saya gambarkan fungsi aktivasinya seperti ini. Nah, fungsi aktivasi yang seperti ini fungsinya patah-patah gitu ya. Maka dalam kenyataan, kita memakai fungsi aktivasi yang lebih bersifat smooth. Jadi seperti itu, bukan? Jadi bentuknya begini. Ya.
Ini fungsi aktivasi. Kenapa perlu seperti ini? Karena nanti kita perlu untuk mengembangkan algoritma belajarnya. Jadi kalau kita punya fungsi yang patah-patah agak susah. Nah, fungsi ini disebut fungsi sigmoid. Kita lihat di sini, fungsi sigmoid seperti ini. Jadi kalau 0 ada di 0,5, lebih besar dari 0 bukan langsung 1, tapi mulai naik, tapi sudah di atas 4 dan seterusnya sudah sangat dekat ke 1. Di sini sudah dekat dengan 0. Jadi tadinya harusnya begini, tapi dibuat lebih halus seperti ini. Fungsinya adalah seperti ini. Nah, fungsi aktivasi sebenarnya bukan sigmoid saja, ada banyak. Ada yang linear, ada yang hyperbolic, Gaussian, dan macam-macam. Tapi untuk start kita akan pakai fungsi yang seperti ini saja. Saya akan selalu memakai fungsi sigmoid. Nah, sekarang saya akan berikan contoh sederhana. Misalnya kalau kita ingin membuat satu artificial neural network yang bisa membedakan katakanlah kucing dan ayam, gitu ya. Kucing dan ayam. Saya menggunakan misalnya 3 buah input, gitu ya. Jadi pertama adalah berkaki 4. Kemudian bersayap, berbulu misalnya. Oke, kucing berkaki 4, ya. Ayam berkaki 4, tidak. Bersayap, kucing tidak bersayap. Ayam bersayap. Berbulu, ya. Kucing berbulu, ayam juga berbulu. Jadi saya berharap bahwa inputnya ada 3. Jika saya beri input 1, 0, 1, maka outputnya kucing. Kalau output kucing, saya minta outputnya 1, itu artinya kucing. Kalau inputnya 0, 1, 1, ayam. Ayam itu outputnya 0. Jadi saya punya satu neuron seperti itu, inputnya ada 3. Ini input masalah berkaki 4. Ini input tentang bersayap. Ini input tentang berbulu. Kemudian di sini ada biasnya. Kemudian ini semua dijumlahkan dengan rumus yang tadi ditambah bias. Kemudian di sini adalah fungsi aktivasinya tadi. Kemudian ada output. Nah, sekarang saya ingin misalnya kita berikan pertama kali. Jadi pertama kali ketika lahir, katakanlah ini otak seorang anak, gitu ya. Pertama kali lahir, katakanlah dia punya nilai weight dan bias yang random. Saya sebut saja misalnya sini 0,8, di sini 1,2, di sini katakanlah 2,0. Kemudian dia punya nilai bias misalnya sama dengan 1. Oke, sekarang saya coba apakah anak yang baru lahir ini, artificial intelligence ANN yang baru lahir ini sudah bisa membedakan kucing dari ayam atau tidak. Sekarang saya beri input. Misalnya saya beri input yang pertama, kucing. 1, 0, 1. 1 kali 0,8, 0 kali 1,2, 1 kali 0 kali 1,2, 1 kali 2,0. Berarti 0,8 tambah 2 berarti 2,8 ditambah 1. Nah, kita tahu kalau fungsi sigmoid tadi begini, kalau jumlahnya ini sudah 2,8, 3,8 sudah di sini, maka outputnya sudah 1. Kita beri input ini kucing, karena 1 adalah kucing. Betul. Oke. Sekarang kita coba berikan input yang lain. Misalnya saya berikan input ayam. 0, 1, 1. 0, 1,2, 2. Berarti 3,2 ditambah 1 jadi 4,2. 4,2 juga sudah di sini, maka hasilnya juga 1. Waktu saya beri input tidak berkaki 4, bersayap, dan berbulu. Dijawab kucing. Salah. Berarti neural network yang kita punya ini masih bodoh. Maka kita harus melakukan proses belajar. Nah, neural network ini akan punya algoritma belajar. Saya belum jelaskan sekarang algoritma belajarnya seperti apa, tetapi itu akan dijelaskan berikutnya. Waktu proses belajar itu berlangsung, sesungguhnya yang terjadi adalah dia mengganti nilai-nilai daripada bias dan weight ini untuk membuat dia lebih pintar, lebih mendekati hasil yang sesungguhnya. Misalnya sekarang dia
ganti. Ini bukan 0,8, diganti menjadi 1. Kemudian di sini diganti menjadi misalnya 0,5, diturunkan. Yang di sini juga misalnya diturunkan jadi 1. Bagaimana hasilnya? Kita coba lagi. Oh, biasnya, misalnya biasnya, ya mungkin tetap aja 1. Sekarang kita coba. Kita berikan dulu yang ini. Kucing. 1, 0, 1. 1 kali 1, 1. Ini 0, ini 1. Berarti 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. 3 ada di sebelah sini. 1, 1, 0, 1, kucing. Betul. Sekarang bagaimana dengan kita berikan ayam? 0, 1, 1. 0, 0,5 kali 0,5 tambah 1. 1,5 tambah 1, 2. 1,5 tambah 1, 2,5. 2,5 ada di sini, juga mendekati 1. Kucing, salah. Kita berikan input ayam, jawabannya kucing. Sekali lagi salah. Maka kita melakukan proses belajar lagi. Proses belajar ini akan berlangsung terus-menerus sampai satu saat dia mungkin, katakanlah sekarang dia sudah memberikan angka di sini 2, kemudian misalnya di sini diberi angka 0,1. Yang di sini mungkin diberi angka juga min 0,1. Misalnya biasa tetap 1. Atau biasanya jadi 1,2 misalnya. Coba sekarang kita hitung lagi apakah sudah lebih pintar atau tidak. Berikan kucing. 1 kali 2, 2, 0, min 0,1. Berarti 1,9. 1,9 tambah 1,2 menjadi 3,1. 3,1 ada di sebelah sini, 1. Berarti input ini adalah kucing. Betul. Bagaimana kita beri input ini? 0 kali 2, 0, 1, 0,1. 1 kali min 0,1. 0. 0 ditambah 1,2 masih ada di atas sini. Masih cukup besar. Sekali lagi jawabnya kucing. Masih salah. Oke, kita update lagi. Katakanlah sudah diupdate, ini menjadi angkanya menjadi 0,2 atau menjadi min 0,1. Kita coba lagi input 101, kucing. 2 min 0,1, 1,9 kurang 0,1, 1,8. 1,8 hasilnya masih mendekati 1, berarti kucing. Bagaimana kalau inputnya ayam? 0, 1, 1. 0, 1 dikali 0,1 berarti 0,1, min 0,1, 0,1 tambah min 0,1, 0. Min 0,1 negatif. Maka dia sudah mulai negatif di sini. Oh, hasilnya sudah mulai turun ke arah 0. Misalnya ini kita buat, di sini berubah lagi menjadi min 1. Maka waktu kita beri input ayam, 0, 0,1 min 0,1, 0, 0 min 1 jadi min 1. Min 1 sudah di sini, hasilnya sudah mendekati 0, maka ayam. Kita beri kucing, 2 kurang 0,1 kurang 1 masih positif 1, sekian. Maka hasilnya kucing. Maka setelah proses belajar yang panjang itu, maka neuron ini sudah bisa membedakan antara kucing dan ayam. Jadi proses belajarnya adalah dia mengupdate nilai, weight, dan biasnya sehingga mencapai nilai yang optimum untuk bisa membedakan kucing dan ayam. Nah, tentunya sampai saat ini saya belum menjelaskan tentang bagaimana proses belajar ini berlangsung. Tapi inilah kira-kira gambaran tentang dasar kerja dari neuron dari sebuah artificial neural network. Video ini telah memberikan penjelasan tentang cara kerja daripada neuron dalam artificial neural network. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana dia belajar dan bagaimana dia menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks.